pemirsa SWI TV Banyuasin, berjumpa lagi dengan saya Budi Alamsa selaku host di channel YouTube SWI TV Banyuasin. Kali ini kami kedatangan tamu seorang nenek berusia 76 tahun yang konon informasinya nenek ini diusir oleh anak angkatnya sendiri. Menurut informasi dari keterangan nenek tersebut bahwa hal ini terjadi karena ada anak angkatnya ingin menguasai aset seorang nenek tersebut. Nah, untuk memberikan penjelasan yang lengkap, nanti kami akan wawancara langsung dengan Nenek Mardia karena beliau merupakan korban dari anak angkatnya sendiri. Oleh karena itu, beliau nenek menuntut keadilan dari pengusiran tersebut. Apa kabar Nenek Mardia? Baik. Assalamualaikum. Salam. Nek, ini kan sudah cukup trending, cukup viral bahwa nenek diusir oleh anak angkatnya sendiri. Nah, banyak yang ingin minta ceritakan apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya perselisihan keluarga nenek dari anak angkat dengan nenek sendiri, sehingga tidak ada penyelesaian. Apa nih, tolong ceritakan dengan pemirsa SWI Indonesia. Awal ceritanya, angkat saya mau menguasai rumah itu kan. Lalu dia mau menguasai rumah itu kan, dia langsung bakar baju anaknya. Bakar baju anaknya, jadi saya marah. Saya marah terus ini dia Suaminya keempat itu apa? Dia ini mukul saya. Musir. dia mengusir saya. Terus suaminya ikut juga. Suaminya ikut menampar saya. Oh, ada kekerasan. Iya, mau menampar saya. Ya. Jadi ibu jadi korban kekerasan juga di rumah tangga iya, itu? tapi kan dia kan ditolak oleh istrinya. Jadi istrinya menolak saya, hampir saya jatuh. Mendorong ibu ya? Ya, hampir saya jatuh. Hampir dia jatuh. Jatuh hanya ribut. Ribut besar. Ya, ribut besar. Jadi sampai sekarang saya diusir dari rumah. Selama 8 bulan saya terlontar-lontar di jalan. Iya. Jadi dengan kejadian kecil menjadi besar, ibu diusir dari rumah. Iya. Nah, ini bu boleh tahu ini anak angkat ibu ya? Anak angkat. Sejak kapan ibu mau mengangkat anak ini? Dari adopsi anak ini? Adopsi anak itu Sejak usia kapan? sejak berusia 2 tahun. 2 tahun. Iya. Karena bapaknya kan kerja di Polres Subah sebagai OB di situ. OB. Iya. Jadi bapaknya itu kan tidak sanggup. Karena dia sudah cerai dengan istrinya tuh. Tidak sanggup merawatnya kan dikasihnya sama orang. Banyak orang dikasih, tapi tidak ada yang mengambilnya. Diserahkan orang kepada kami. Ya. Jadi kami ambil. Kami asuh. Kami asuh, kami urus. Kami sekolah sampai dia menjadi bidan. Iya. Jadi ini seperti susu dibalas air tumpah. Benar. Jadi seorang anak yang sudah kita besarkan, sudah kita didik, sudah menjadi orang yang sukses. Lalu setelah besar dibalas dengan air tumpah. Jadi bu, ini banyak yang tahu dengan terjadinya perselisihan antara ibu dan seorang anak. Tentunya ini membuat orang simpati lah sama ibu kan, karena miris ke apa yang dilakukan seorang anak yang bernama Adrianita. Adrianita yang tentunya mestinya ibu Adrianita memahami orang yang sudah tua, yang seharusnya dihormati, seharusnya diayomi, seharusnya diberikan kasih sayang. Ternyata ada perlakuan yang tidak masuk akal lah ya. Nah ini bu, ada yang ingin tahu ini. Setelah pengusiran ini bu, bagaimana perjalanan dari masalah ini? Setelah pengusiran, keributan sejauh ini sudah kemana arahnya? Dari mediasi. Apa ada mediasi setelah ini? Ada mediasi. Mediasi sudah dari RT. Sudah dari RW. Terus dari lurah. Kepolisian. Pihak keluarga besar.
Keluarga besar. Jadi keluarga dengan besar. adanya mediasi ini ada titik temu nggak? Titik temu? Tidak, Tidak ada. Dia menantang, dia menantang. dia menantang. Jadi ini penyebab dari Adrinita mengusir, ada keinginan lain nggak bahwa Ibu Adrinita ini mengusir Ibu, ada yang ingin mengambil aset atau seperti apa? Iya benar, ingin mengambil aset. Aset Ibu ya? Iya. Apa aset Ibu? Rumah, tanah? Rumah. Kalau rumah ya itu hanya ada rumah tuh lah. Tapi kalau aset yang lain sudah habis semua. Ada dijual? Iya sudah. 8 hektar pun tadi saya habis. Habis? Iya. Jadi saya Pak sekarang ini malahan gaji tinggal separuh, tinggal 658. Gaji apa Bu? Gaji dari pensiun suami saya. Oh, suami Ibu? Iya. Jadi itulah. Ya, untuk makan minum? Iya, iya kan saya membayar hutang saya, yang mengambilkan dia uang untuk dia buka usaha. Kantin. buka usaha ya. Ibu Adrinita ini apa pekerjaannya? Bidan? Iya. PNS? Belum. Honor? Oh iya. Iya. Jadi di sisi lain dia ada usaha. Iya. Oh ini Bu, Ibu Adrinita ini kan seorang pendidik lah, Iya. punya pendidikan. Iya. Masa dia rela Iya. ingin mengusir Ibu? Iya. Nah dari sisi tadi ingin menguasai aset ya, apa yang menjadi penyebab dia? Apa banyak utang atau memang ada hal-hal yang sifatnya pribadi sehingga menyebab dia ingin menguasai Ibu? Itu sifatnya pribadi Pak. Pribadi ya? Pribadi. Ingin menjual aset atau gimana? Suami, keempat. Apa bersuami lagi atau gimana? Dia bersuami lagi. Ah, Dia tadi bermaksud ingin menjual rumah itu. Ya. Jadi ingin menjual rumah itu, Ibu diusir Ya. dari rumah itu, Ya. ingin bersuami lagi atau lo sudah punya? bersuami. Sudah Suami punya. itu Hmm, tidak ada pekerjaan. tidak ada pekerjaan sama sekali, nganggur lah. Bu. Ngangguran, ya. Jadi numpang hidup Bu, Iya. gitu. Iya. Jadi Bu, kita kan didamping oleh Pak Jalas. pakar hukum Iya. pendamping hukum. Iya, penasihat hukum ya. Nah ini saya ingin tanya ini, kehadiran Bapak sebagai pendamping hukum. Upaya apa yang sudah dilakukan saat ini untuk menuntut keadilan Ibu supaya hak-hak Ibu ini dikembalikan kepada Ibu Mardia ini? Mungkin yang pertama kami terus terang sangat menyesalkan kejadian ini kan, karena klien kami lah yang telah membesarkan Andrianita tersebut dari kecil sampai dia sekarang sudah bekerja sebagai tenaga honorer kan. Ya. Terkait masalah langkah hukum, hari ini telah resmi kami buat laporan polisi di Kepolisian Polres Banyuasin. Mungkin untuk langkah kedua kami juga akan melakukan gugatan perdata untuk pembatalan sertifikat. Namun ada yang sedikit janggal di sini. Terkait pengurusan surat tersebut, sepertinya saudara AY ini terindikasi, dugaan kami dia ada bekerja sama dengan oknum notaris untuk terkait surat-surat ini. Karena di surat wasiat itu pernah ibu ini mewasiatkan harta kepada si AY, itu seluruh hartanya diwasiatkan. Setelah kami konfirmasi kemarin ke notaris tersebut, ibu ini membantah tidak pernah memberikan wasiat seluruh. Jadi itu dibuat-buat lah. Ya, artinya ada pemalsuan data antara Andrianita dengan oknum notaris ini. Jadi upaya hukum sudah dengan melaporkan kejadian Ya. ini. Apa yang kita laporkan terkait dengan korban kekerasan atau seperti apa untuk Kalau tindak pidananya? kalau untuk tindak pidana kami laporkan pasal 372 penggelapan serta pencurian kan. Mungkin dengan kami juga berharap kepada penyidik dalam hal ini supaya cepat menyelidiki kasus ini karena ada indikasi tadi. Ada indikasi pemalsuan data. Artinya ada kong kali kong antara Andrianita dengan oknum notaris untuk menguasai aset tersebut. Sampai saat ini belum terjual ya, cuma sebatas baru bawa surat menyurat itu aja ya, atau sudah ada ingin dijual? Jadi seluruh aset 8 hektar itu sudah terjual. Sudah terjual. Nah, tinggal sekarang yang satunya itulah rumah yang diperebutkan sekarang itu. Iya, Dengan kejadian ini tentunya Ibu sendiri kan, Ibu Mardia sangat menyesali ya, dengan seorang anak yang tidak
apa namanya seperti anak yang soleh lah ya. Iya. Nah, artinya ini menjadi tuntutan apa namanya keadilan bagi Iya. ibu sendiri dengan membawa pendamping Iya. sehingga ini Bu Iya. jadi motivasi kita Iya. Ya, bahwa kasus ini memang kita agar diselesaikan. Iya. ya. Nah, akhir dari tuntutan ini Bu, seandainya ini kan kalau sudah selesai masalahnya, apa Ibu mau mengakui lagi anaknya atau seperti apa Pak? Tidak bisa lagi Pak. Tidak bisa lagi. Sudah sakit hati. Sudah sakit hati. Saya sudah terluka-luka 8 bulan. Numpang ke tempat situ, numpang ke tempat sini. Saya hampir mati ditabrak mobil. Jadi saya sakit hati. Mungkin kalau nomor 1 saya nggak mau lagi. Nggak mau lagi, Bu, Iya. ya. Sudah kalau berbagi aset saya nggak mau lagi. Itu kan dari ahli waris saya itu ya, yang saya jual. Artinya bagi Andrianita sudah tutup pintu. Tutup Pak, ya? itu ya. Untuk Tapi maafnya. Tapi mohon Pak ya, saya berharap dia bisa mengembalikan sertifikat itu kembali padaku. Ya, akan aku kembalikan lagi dengan keluargaku, hak waris dan keluargaku ya. Yes. Jadi pada anak angkat ibu Andrianita, tentunya dari kejadian ini hanya satu berharap Pak, Iya. bahwa sertifikat yang sudah diambil yang dikuasai Iya. itu mohon dikembalikan. Ya. Sudah itu saja. Sudah Pak. itu. Setelah itu anak ibu silakan untuk pergi Dan hidup sendiri. Bisa hidup sendiri. hidup Dia sendiri. sudah belikan ini baju putih, seragam, ya. Jadi bisa lah dia kalau mau hidup sendiri. Kemudian sudah ada suami yang bertanggung jawab. Iya. Ya. Artinya tentunya harus pergilah. lihat Ya. artinya dia harus mencari rumah sendiri. Iya. Dia jangan mengusik lagi. Jadi tentunya ini jadi pelajaran bagi masyarakat Iya. khususnya di Kabupaten Banyuasin Iya. bahwa seorang anak harus mengabdi kepada orang tuanya yang tentunya orang tua yang sudah memberi nafkah dan membesarkan anak tersebut mestinya dibalas dengan kasih sayang. Iya. Ini jadi contoh bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin. Iya. Hal ini kalau bisa tidak terulang kembali. Iya. Dan harapan kita Bu selaku host SWTV Banyuasin tentunya dengan kejadian ini antara ibu Kordia dan anak Andrianita bisa berkumpul kembali, harapannya seperti itu, dan dengan kejadian ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan secara hukum. Itu harapan kita bersama. Bu, apa pesan apa yang ingin disampaikan untuk Saya mengharap ke seluruh warga Indonesia jangan bertemu seperti saya begini kan. kejadian seperti ini? Iya. Supaya waspadalah seluruh orang tua pada anak-anak angkat. Ya. Cukuplah dengan saya. Ya. Mungkin ini saja cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa SWTV. Tentunya saya akhiri dengan cerita wawancara langsung Ibu Maria. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu, dan pada keluarga. Saya akhiri, sebelum itu subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.